Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami atas nama pengurus DKM An-Nur Ciputra World 1 Jakarta akan menyampaikan susunan pelaksanaan ibadah sholat Jumat 9 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan 21 Mei 2021. Waktu azan 11.51 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai khotib dan imam Ustadz Dr. Anung Alhamad LC MPDI. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Adapun tema khutbah pada kesempatan Jumat ini yaitu Muslim di antara bahagia dan bersedih hati. Terkait aktivitas ibadah di masa pandemi COVID-19 ini, kami pengurus DKM An-Nur Ciputra World 1 Jakarta akan menyampaikan maklumat protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu 1. Diwajibkan kepada jamaah untuk memakai masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasuki area sholat Jumat, 3. Untuk sementara waktu tidak berjabat tangan dan melakukan kontak fisik dengan jamaah lainnya, 4. Menjaga jarak antar jamaah, 5. Membawa perlengkapan ibadah masing-masing, dan terakhir jamaah wajib mengisi form asesmen yang sudah kami sediakan di area Jumat. Kami sebagai pengurus DKM An-Nur Ciputra World 1 Jakarta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Teriring doa semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita beragam kenikmatan, yang dengan seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan para keluarganya, para istrinya, para sahabat, tabi'in dan seluruh kalangan yang mengikuti jejak langkah mereka hingga hari akhir. Dan selaku khatib tentunya tidak bosan-bosannya menyampaikan wasiat takwa dan inti daripada ketakwaan
adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnatullah, di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya kebahagiaan dan juga adanya kesedihan. Maka yang namanya kebahagiaan, demikian juga dengan kesedihan, senantiasa datang silih berganti. Dan ini tentunya merupakan sunatullah yang berlaku bagi seluruh manusia tanpa melihat identitas apakah dia muslim ataukah dia kafir. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah yang ada dalam surat An-Najm ayat yang ke-43, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan dialah Allah yang telah menjadikan seseorang bisa tertawa, tetapi juga harus ingat bahwasanya Allah juga yang bisa menjadikan seseorang menangis. Maka di sana ada kebahagiaan, tapi juga di sana ada kesedihan. Di sana ada tawa dan canda, tetapi juga jangan lupa di sana juga akan ada tangisan. Maka terkait dengan ayat yang ada dalam surat An-Najm ini, salah seorang ulama tabi'in yaitu Ikrimah, beliau menyatakan, jadikanlah, atau beliau menyatakan tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi ini yang bahagia melainkan ia juga bersedih. Maka ma'asyiral muslimin, tentunya hari ini ketika ada seseorang yang berbahagia, bisa jadi dalam rangka meraih kebahagiaannya dia harus bersedih dulu. Dan bisa jadi pada hari ini ketika ada orang yang bahagia, tetapi juga harus yakin bahwasanya di esok hari atau lusa atau pada masa-masa selanjutnya tentunya kebahagiaan itu tidak akan selamanya menyertai dia. Bisa jadi berikutnya ada tangisan dan bisa jadi akan ada kesedihan. Maka Ikrimah menyatakan, jadikanlah kebahagiaan itu sebagai sarana untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah kesedihan itu sebagai sarana untuk bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, apa yang dikatakan oleh beliau yaitu oleh Ikrimah, maka tentunya selaras dengan apa yang disabdakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah tidak asing lagi, di mana Nabi kita menyatakan sungguh mengagumkan seluruh urusan orang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kelapangan, Allah memberikan kebahagiaan, maka ia bersyukur. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempitan hidup, memberikan kesusahan dan memberikan kesedihan, maka kemudian ia bersabar. Dan tentunya hadirin sekalian, syukurnya orang beriman dan bersabarnya orang beriman adalah menjadi sebuah kebaikan bagi orang beriman tersebut. Dan kalau kita melihat Al-Quran, bagaimana Al-Quran ketika berbicara tentang kebahagiaan dan khususnya terkait dengan kesedihan, maka Al-Quran kita temukan menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran melarang kita untuk bersedih hati. Kita menemukan ayat diantaranya firman Allah yang menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah katakan, janganlah takut, janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Demikian juga ayat yang menyatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah menyatakan, janganlah merasa rendah diri dan janganlah kemudian bersedih hati, sesungguhnya kalian merupakan orang-orang yang mulia jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, Al-Quran memerintahkan kita untuk secepatnya menghilangkan kesedihan ketika kesedihan itu
menerpa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan dari mereka yang berbuka puasa. Allah memberikan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan dari mereka yang kemudian melakukan Idul Fitri. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan dari orang-orang yang beriman, yang beramal saleh dan yang melakukan perbaikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan dari mereka yang menjadi hamba Allah, para wali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kesedihan dari mereka yang menjadi penghuni surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang penghuni surga, maka kalimat ucapan yang pertama kali dilontarkan oleh penghuni surga adalah mereka menyatakan wa qalu alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazan. Para penghuni surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diri kami kesedihan-kesedihan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Qur'an melarang kita bersedih hati? Dan kenapa Al-Qur'an memerintahkan kita untuk secepatnya melepaskan diri dari kesedihan? Di antara hikmahnya dan di antara rahasianya, yang pertama adalah karena kesedihan itu bisa menjadikan seseorang yang tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi luntur, menjadi kemudian tidak taat lagi. Berapa banyak orang yang kemudian Allah uji dengan kesedihan. Misal, ada seorang suami yang istri tercintanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih ada sang istri, si suami rajin ke masjid, rajin melakukan sholat berjamaah. Tetapi ketika istrinya Allah wafatkan, dia mengurung diri, dia mengisolir diri, dan sama sekali tidak pernah berangkat lagi ke masjid. Yang kedua, hadirin sekalian, di antara rahasianya adalah karena yang namanya kesedihan sama sekali tidak ada manfaatnya bagi hati. Yang ada justru membahayakan hati. Berapa banyak orang yang kemudian diawali dengan kesedihan, dia menjadi sosok yang kemudian temperamental, menjadi sosok yang emosional, menjadi sosok yang kemudian mudah tersinggung. Dan berapa banyak hadis kalian berawal dari kesedihan, seseorang kemudian tersenyum sendiri, yang kemudian tertawa sendiri dan menjadi orang yang stres. Sehingga ada pepatah yang menyatakan kesedihan justru dapat membunuhmu. Dan rahasia yang ketiga, kenapa Al-Quran melarang kita bersedih hati dan memerintahkan kita untuk melepaskan diri dari kesedihan secepatnya, adalah karena kesedihan itu merupakan salah satu program unggulan setan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bisik-bisik, ada 3 orang yang berkumpul. 2 orang berbisik-bisik, yang satu dibiarkan sendiri. Maka Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Allah katakan sesungguhnya yang namanya bisik-bisik seperti itu adalah datangnya dari setan, sumbernya dari setan, dan itu bagian daripada program, salah satu program unggulan setan. Apa tujuannya? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang yang beriman bersedih hati. Dan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ketika Nabi kita menyatakan mimpi itu ada 3. Salah satu daripada bentuk mimpi itu, Nabi kita mengatakan wa ru'ya tahzin minasyaiton. Nabi kita mengatakan salah satu di antara 3 mimpi itu adalah mimpi yang dapat menjadikan seseorang bersedih hati. Dan mimpi itu justru sumbernya, datangnya adalah dari syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham, beliau menyatakan kesedihan itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah kesedihan yang bisa menolong dan membela kita ketika di hari akhir nanti, yaitu terkait dan kesedihan terkait dengan urusan akhirat. Seseorang merasa bersedih karena telat melakukan salat subuh. Seseorang merasa bersedih hati karena kemudian tidak melakukan salat secara berjamaah. Maka kesedihan ini adalah kesedihan yang positif. Seorang muslim bersedih hati atas peristiwa yang terjadi di Palestina. Ini juga merupakan kesedihan yang Allah berikan nilai. Dan kesedihan yang kedua adalah kesedihan yang justru akan menghujat kita ketika di hari akhir nanti, yaitu kesedihan terkait dengan urusan dunia. Seseorang bersedih hati, misal belum punya rumah yang megah. Seseorang bersedih hati belum punya kendaraan yang mewah misal. Maka kesedihan seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan hari ini adalah kebahagiaan, bukan kesedihan. Karena yang namanya kebahagiaan justru dalam kondisi pandemi ini akan menguatkan imunitas kita. Akan tetapi sebaliknya yang namanya kesedihan justru akan menggerogoti imunitas kita, merusak imunitas kita, yang kemudian bisa menghancurkan imunitas kita. Sehingga salah seorang sahabat, Abdullah Al-Harith bin Abdullah, menyatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumnya dalam kehidupan sehari-harinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan Jarir bin Abdullah. Beliau menyatakan, sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah dihalangi oleh Rasulullah untuk bertemu dengan Rasul. Wala ra'ani illa dhahika. Dan tidaklah Rasul melihatku, pasti Rasul akan tertawa. Maka Rasulullah mengisi hari-harinya tentunya dengan sikap yang optimis. Beliau senantiasa bahagia dan beliau tentunya menghindarkan dari sikap pesimis, demikian juga dengan kesedihan. Dan yang terakhir hadirin sekalian, tentunya kita jangan lupakan, selipkan doa kita dalam doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sampai hari ini tentunya mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kalaupun di antara mereka yang wafat masuk ke dalam kategori syuhada yang disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasral muslimin واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.